Sudah kubilang jangan ke Williams, mending ke Audi aja. Itu mungkin kata Carlos Sainz Senior pas Carlos memutuskan untuk ke Williams di tahun 2025. Dan, sekarang masa depan Carlos pun terlihat sangat rumit dengan situasi Williams yang dikabarkan tidak akan membaik dalam waktu dekat. Dan Carlos yang bulan depan akan berusia 32 tahun pun juga merasa waktunya di F1 semakin tipis setiap harinya. Jadi dia emang pastinya pengen lah dapat mobil yang bisa bersaing di depan. Jadi gimana deh bang? Oke, skuy, ngopi, bentar bang, keren tuh baju. Nah iya nih, kaos lontong balapan ini kalian bisa cek di Instagram lontong balapan dan kalian bisa pre-order sekarang dengan DM lontong balapan di Instagram atau kontak nomor yang sudah dicantumkan dalam poster ini. Nah, bagi tim yang melontong musim ini cocok lah pakai baju ini ya. Kalau lagi gacor ya tetap aja beli guys, selain karena 100.000 aja, belum include ongkir, siapa tahu suatu saat nanti tim kalian melontong juga di masa depan. Benar-benar luar biasa ya bahwa pendapat orang-orang mengenai Carlos pindah ke Williams ini udah berapa kali berubah-berubah. Awalnya ketika dia tanda tangan dengan Williams untuk 2025 dan seterusnya, orang-orang tuh pada skeptis dan ragu. Yakin nih Carlos, soalnya pindah ke tim yang saat itu emang lagi masa rebuild tapi berjalan cukup rumit juga. Udah gitu mau ada regulasi baru, bukannya mending ke tim pabrikan aja, kayak Audi gitu misalnya, kan mereka juga tertarik tuh. Biar lebih mantap aja gitu dari segi PU dan sasis gak ada hambatan untuk mencocokkan, karena kan ya full controlnya kan ada di mereka. Nah pada saat itu, gue bilang kalau ini merupakan win-win solution untuk keduanya. Kenapa? Williams berhasil mendapatkan pembalap solid dan pinter kayak dia. Walaupun kalau soal lihat spion sih, Oscar Piastri berkata lain. Udahlah bang, udah, masih aja dibawa-bawa. Dan Carlos juga bisa menyegarkan diri mencoba membangun tim ikonik ini kembali ke atas. Apalagi James Hunt juga memiliki visi proyek bakal kayak gimana, ditambah dari periode ini juga orang-orang sudah mengatakan bahwa Mercedes memiliki PU terbaik di regulasi baru nanti. Dan mengingat Williams menggunakan mesin itu, ya ini proyek yang sangat menggoda untuk Carlos tentunya. Emang betul, proyek Audi itu bisa aja sukses, tapi chance untuk mereka bakal butuh waktu lama untuk jadi sukses itu menjadi faktor penghambat juga untuk Carlos join ke sana. Dan saat ini, waktu bukanlah sahabatnya Carlos. Sudah kepala 3 ya kan? Banyak pembalap muda udah mau join server F1 ini dan tinggal nunggu waktu aja buat pembalap-pembalap tua kayak Carlos bakal kegusur suatu saat nanti. Dan dengan situasi yang ada, ini merupakan keputusan terbaik dia saat itu. Dia cuma berharap Williams bisa menunjukkan progres yang lumayan dulu lah di 2025. Awal 2025, emang hasilnya belum kelihatan karena Carlos masih beradaptasi dengan mobil ini. Tetapi mobilnya memiliki pace dan Williams memiliki dua driver yang solid. Mungkin dapat dikatakan, ini best lineup mereka sejak 2016. Alex meng-carry tim ini di saat Carlos masih mencoba beradaptasi, dan ketika Carlos sudah mulai lock-in di paruh musim kedua, dia meraih 3 podium, 2 di race biasa pada Baku dan Qatar, sementara satunya lagi di sprint kota. Situlah orang-orang udah mulai yakin dan pede kalau Williams memang merupakan destinasi yang tepat untuk Carlos. James Vowles pun juga sudah aura farming dengan mengatakan di podcast bahwa dia tidak peduli soal 2023, 2024, dan 2025 bahkan. Fokusnya jelas ada di regulasi baru ini, dan di 2026, kerja keras Williams bakal terbukti. Mereka gagal lolos crash test berapa kali di awal musim. Udah gitu, pas sudah lolos, mereka kan berarti artinya harus merombak semuanya dari sasis dan sebagainya. Yang berujung mobil mereka gembrot banget di awal musim ya. Bahkan ada yang report mobil mereka 30 kg lebih berat dari minimum weight-nya, yang dimana kayak what? 30 kilo? Dan itu udah loss berapa detik per lap kalau bener ya. Sehingga 2026 mereka merupakan salah satu dari 3 tim terburuk di 2026. Di belakang Cadillac yang emang masih tim baru, jadi wajar jika mereka di belakang. Dan Aston dengan problem vibrasi dan sebagainya mereka itu ya. Bahkan beberapa balapan pertama, kacau lah pokoknya. Carlos bisa mendapat 2 poin di Shanghai akibat kelucuan tim papan atas di depan, yang gue nggak perlu sebut siapa namanya, dan itu aja udah bisa dianggap sebagai kemenangan untuk mereka. Setelah rudal break, oke lah, mobil mereka bisa lumayan bersaing untuk poin. Di Miami double point, dan di Kanada, Carlos meneruskan tren P9-nya. Dan di Monaco, Alex mampu finish di posisi ke-8. Oke lah, bisa mencetak poin, tapi masa iya dengan aura farming segede itu dari tim prinsipal mereka, plus hasil positif 2025 kemarin, Williams malah terjun lagi ke daerah zona papan tengah bawah. Dan ini juga bukan pertama kalinya Williams nyungsep di era regulasi baru. Di 2022 aja juga gitu mereka. Setelah Monaco, mereka belum ada lagi cetak poin dan sekarang berada di posisi ke-9 klasemen di belakang Audi yang lagi naik daun.
Ditambah, ingat, Aston Martin juga sudah mulai improve yang pastinya akan membuat mereka ketar-ketir apalagi jika update mereka di ronde-ronde berikutnya kayak PU update di Zandvoort plus upgrade berikutnya di Monza dan sebagainya itu bekerja untuk mereka. Udahlah ya, kelar itu. Alex aja udah ngomong kalau apa yang dilakukan AMR itu mengerikan. Saking mengerikannya mereka aja saat ini dengan update di Baku nanti, jadwalnya mereka itu, kayaknya nggak bakal semengerikan itu. Disinilah muncul spekulasi soal masa depan Carlos, apakah dia akan cabut ke tim lain. Well, terdapat beberapa rumor dia mau join Alpine. Dan ada juga rumor mengenai dia akhirnya mau mendengarkan kata bokapnya untuk ke Audi. Audi sih langsung pakai quotes Thanos itu soal "Where did that bring you back to me?" Cocok sih ya. Tapi jika ke Alpine, ya paling barter sama Franco Colapinto. Sementara kalau ke Audi, ya paling Nico Hülkenberg yang diganti. Tapi, Audi juga sudah make it clear, mereka nggak akan ganti lineup untuk saat ini 2027. Jadi ya antara Alpine atau Williams. Dan kalau gue boleh jujur, mending dia stay di Williams saja gitu. Dan kenapa? Oke, lalu sekarang lagi frustasi. Tim lu nggak menepati janji sesuai dengan alur proyek yang udah diberikan. Tetapi hal itu kan emang normal di F1 ya. Nggak semua akan berjalan sesuai dengan rencana lu. Pasti ada aja hambatan. Di sini Carlos tuh perlu bersabar aja karena 2026 ini kan masih tahun pertama perubahan regulasi ini. Ya perlu waktu juga untuk Williams memperbaiki masalah-masalah ini. Lagi pula, kalau lu pindah ke Alpine, jujur, itu suicidal juga gitu. Mereka juga kurang lebih berada di perahu yang sama. Sama-sama pakai mesin Mercedes, dan ini aja juga udah mulai menurun. Kalau Audi, ya bisa aja menggoda. Tapi untuk jangka panjang, jujur aja nih ya, situasinya tuh nggak terlalu mendukung, karena ibarat mulai dari nol lagi, dan nggak pasti juga gitu. Nggak pastinya tuh ada dua. Ya PU mereka bakal terus berkembang menjadi terbaik nggak? Dan yang kedua, ya masa depan dia juga belum pasti. Ingat, pembalap muda mereka sekarang lagi mimpin klasemen F3 dan sedang berupaya untuk menjadi juara Formula 3 di musim rookie-nya. Pembalap itu ialah Freddy Slater dan ini adalah masa depannya Audi. Jadi, Carlos ke Audi, kalau misalkan dia nggak impress deh, contohnya, bisa aja yang ada masa depannya jadi makin suram karena tergusur sama pembalap muda ini. Kalau di Williams, oke lah, mobil jelek, tapi lu udah lebih secure di situ karena saat ini Williams kan emang belum ada wonderkid di akademi mereka yang bakal mereka prioritasin banget untuk masa depan mereka. Dan di market yang sekarang, yang ada di shortlist Williams yang nggak ada yang sebagus Carlos. Williams bakal berusaha keras juga untuk mempertahankannya, dan Carlos tuh hanya perlu percaya aja lah sama progresnya mereka. Bakal butuh waktu pasti, tapi kalau berhasil kan ya bagus gitu kan. Lu berarti buat keputusan yang tepat. Kalau enggak, ya udah emang bukan rezeki, karena lu juga udah di penghujung karir juga kan. Di situasinya sekarang, mending main safe aja. Karena kalau sampai gegabah ya, bisa berujung malapetaka. Kalau nggak percaya silakan tanya Daniel Ricciardo. Oke lah, sekian video kali ini. Ingat guys, jangan lupa untuk beli kaos lontong balapan ini. Ada dua warna, hijau dan putih, tinggal pilih aja mau yang mana. Bisa DM Instagram lontong balapan atau kontak nomor yang dicantumin di gambar. Oke, gimana menurut kalian? Haruskah Carlos stay atau mending pindah aja ke Audi atau Alpine atau mungkin aja Aston Martin jika Nando pensiun? Ini juga bisa sih sebenarnya Aston Martin ya. Tapi harus tunggu situasinya Nando. Tulis aja di kolom komentar. Anyway, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Kayak abangnya capek. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh. Okay guys, thank you for watching.